Misi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adik sekalian dimanapun kalian hari ini berada. Saya Andi Rusni, salah satu dosen pengampu mata kuliah perilaku konsumen. Hari ini saya berada di sebuah hutan, namanya hutan Batu Lante. Dalam perjalanan saya dari Batu Rotok, dari Sebeok menuju ke Batu Rotok di Kecamatan Batu Lante. Kita bisa saksikan kondisi jalan seperti ini. Ini hanya menjadi sebuah gambaran kepada kita semua. Tetapi fokus kita hari ini adalah pertemuan bab ke-6 tentang pengaruh teknologi terhadap perilaku konsumen. Pada bab ini kita akan membicarakan hal-hal yang mempengaruhi perilaku konsumen dari perspektif teknologi. Adik-adik sekalian, teknologi itu sudah masuk sampai ke berbagai dimensi kehidupan. Teknologi sudah mempengaruhi berbagai hal di dalam kehidupan masyarakat, terutama di dalam kehidupan konsumen. Ada beberapa contoh teknologi yang memberikan pengaruh terhadap perilaku konsumen. Yang pertama adalah telepon genggam. Telepon genggam, kalau kita lihat beberapa tahun yang lalu, seiring dengan berkembangnya awal mula munculnya teknologi itu, sebetulnya diawali dengan apa yang disebut dengan internet. Nah, itu sejarahnya cukup panjang dan itu diawali dari militernya Amerika, di mana teknologi ini awalnya hanya digunakan sebagai alat pertahanan di Departemen Pertahanan Amerika. Lambat laun seiring tahun 60-an berkembang sampai tahun 75 itu mulai berkembang dari dari kondisi 0G sampai dengan 4G saat ini. Nah, perkembangan yang luar biasa tersebut tentu mempengaruhi kehidupan konsumen itu sendiri. Selera menggunakan berbagai alat-alat teknologi luar biasa. Antara lain adalah telepon genggam. Kalau dulu kita menggunakan telepon genggam, menggunakan telepon, kita harus mencari tempat terlebih dahulu. Kita harus mencari wartel untuk menelpon. Itu pun tidak semua rumah tangga memiliki telepon. Kemudian kita mencari wartel ya untuk nelpon. Seiring berjalannya waktu pada tahun 2000-an itu mulai kita mengenal handphone ya atau telepon genggam. Nah, kemudian seiring berjalan waktu mulai adanya Android, mulai berkembangnya aplikasi-aplikasi yang lain ya, sehingga telepon genggam menjadi barang yang sangat dibutuhkan. Pada akhirnya masyarakat konsumen itu mengeluarkan biaya khusus untuk menggunakan teknologi itu. Dan berbagai aplikasi serta pernak-pernik dari telepon genggam itu mulai bermunculan, sehingga hal tersebut memudahkan pelanggan untuk berbicara ya setiap waktu, kapan saja dan di mana saja. Baik. Awalnya ya, di era tahun 2000-an kemunculan Nokia, kemunculan Siemens, kemudian Sony Ericsson, Sony dan lain sebagainya itu sangat mempengaruhi dan memberikan kemudahan kepada konsumen. Orang bisa menelpon kapan saja dan di mana saja. Teknologi terus mengalami perubahan-perubahan. Akhirnya muncul apa yang disebut dengan Android. Sebuah sistem yang digunakan di dalam smartphone atau telepon pintar. Di mana dengan Android itu kita bisa menggunakan berbagai aplikasi, fitur-fitur yang akan memudahkan komunikasi, memudahkan mencari data dan lain sebagainya. Sehingga kemudahan-kemudahan itu
mempengaruhi keberadaan telepon yang awalnya hanya poliponik dan lain sebagainya. Nah sekarang ini selain Android yang menguasai pangsa pasar seperti Samsung dan lain sebagainya, ada satu lagi aplikasi iOS. Ini digunakan pada handphone iPhone, dan ini hanya digunakan pada iPhone saja. Ini sebetulnya dua pesaing yang sangat ketat, dan tetapi Android masih menguasai pangsa pasar handphone atau smartphone. Saudara-saudara sekalian, selain itu kita juga melihat jumlah pengguna smartphone itu sangat tinggi. Wah, ada sinyal. Adik-adik sekalian, pengguna handphone di Indonesia ini mengalami perkembangan yang sangat pesat sejak kemunculan telepon genggam ini. Jumlah pengguna handphone mengalami perkembangan yang sangat pesat dan jumlahnya sudah lebih dari jumlah penduduk Indonesia. Saat ini sudah mencapai lebih dari 300-an juta. Karena bisa jadi setiap orang atau ada orang yang menggunakan handphone lebih dari satu, ya. Seperti saya ini ada dua handphone yang saya gunakan, yang satu Android, sistem Android, yang satunya menggunakan sistem iOS. Sahabat sekalian, kebutuhan akan handphone ini itu luar biasa karena memberikan berbagai kemudahan-kemudahan kepada para penggunanya. Adik-adik sekalian, selain telepon genggam, internet juga berpengaruh sangat besar terhadap kemajuan teknologi. Yang lain selain telepon genggam adalah dengan munculnya internet. Dulu ya, kalau kita lihat internet itu bisa diakses, tetapi tidak seperti semudah sekarang ini. Setiap orang itu bisa mengakses internet dengan mudah, ya. Dulu setidaknya karena tersedianya gerai-gerai, tersedianya warnet di berbagai tempat yang kemudian memberikan kemudahan kepada setiap orang atau konsumen untuk mengaksesnya, untuk melakukan data, mengolah data, kemudian mencari informasi, mencari data itu bisa diakses melalui internet, tetapi itu masih sebatas dilakukan di berbagai warnet dan lain sebagainya. Tetapi seiring berjalan waktu dengan sangat cepat, ya, ternyata internet bisa diakses melalui telepon genggam atau handphone, ya. Kemudian handphone yang awalnya hanya sebatas digunakan untuk menelpon dan melakukan mengirim pesan singkat, itu berubah menjadi handphone yang pintar sekali, ya. Handphone yang pintar yang kemudian salah satunya bisa mengakses internet melalui handphone. Kemudian berkembangnya waktu, tidak hanya internet tetapi munculnya aplikasi-aplikasi, ya, melalui internet yang kemudian bisa dikoneksikan dengan handphone. Nah, sehingga sekarang kalau kita lihat pengguna handphone di internet dibandingkan beberapa tahun yang lalu, ya, itu penggunanya meningkat tajam, itu sampai 1400%, adik-adik sekalian. Nah, kemudian di internet juga orang bisa bermedia sosial. Kalau dulu ketika kita ingin membaca media, membaca koran, kita harus membeli koran. Tetapi sekarang kita ingin membaca koran, membaca berita dengan sangat cepat, itu cukup menggunakan aplikasi yang tersedia. Ada detik.com, ada Kompas, ada segala macam, ya. Itu kan memberikan kemudahan. Bahkan televisi bisa ditonton, siaran yang sudah lewat itu kita bisa mengakses langsung, ya.
Misalnya Indonesia Layar Club ya, yang episode kesekian kita ingin nonton bisa. Anda yang mungkin suka nonton telenovela, Anda suka nonton sinetron dan lain sebagainya, itu dengan sangat mudah gitu. Nah, munculnya Facebook, munculnya Twitter, Instagram dan lain sebagainya, WhatsApp itu juga semakin memberikan kemudahan kepada kita. Nah, oleh karenanya perkembangan yang sangat pesat tersebut tentu saja mempengaruhi konsumen. Dalam arti kata bahwa ketika orang ingin mengakses internet melalui handphone, ya, dia tidak bisa mengakses ketika mereka tidak memiliki kuota internet. Karena kuota itu harus dibeli. Nah, itu pun akan membuat mereka harus mengalokasikan dana secara khusus. Termasuk seperti Anda. Anda sekarang berkuliah, ya. Karena COVID-19 membuat kita harus kuliah secara daring atau secara online, tidak secara offline ya, bertatap muka secara langsung seperti biasanya. Nah, otomatis itu akan mempengaruhi, akan memunculkan biaya tambahan yang harus kalian alokasikan untuk berkuliah. Kalau sebelumnya kalian datang ke kampus dengan menggunakan motor, berarti biaya yang kalian keluarkan adalah untuk membeli minyak motor. Sekarang ini tidak. Anda menggunakan kuota internet. Cukup Anda dari rumah, dosen dari rumah, atau seperti tadi, seperti kemarin saya melakukan rekaman itu dari atas pegunungan Batu Lanti yang sangat tinggi. Ya, di sana sangat dingin sekali. Nah, saya melakukan rekaman pertama di tempat itu. Nah, adik-adik sekalian, kemudahan-kemudahan ini tentu akan mempengaruhi perilaku. Yang berikutnya ya, perkembangan teknologi itu mempengaruhi aspek yang lain, yaitu tentang kemajuan di bidang transportasi. Kalau dulu pertama-tama Indonesia merdeka, jumlah sepeda motor di Indonesia sekitar 4.000. Sekarang di data yang ada di tahun 2008, pengguna motor sudah mengalami perkembangan sampai mencapai 47 juta motor di Indonesia. Kalau dilihat di tahun 2019 itu lebih dari 100 juta pengguna sepeda motor di Indonesia. Perkembangan yang sangat cepat ini memberikan pengaruh yang luar biasa. Selain sepeda motor juga ada mobil ya. Kalau dulu ketika kita ingin bepergian ke tempat yang lain, maka kita akan menggunakan moda transportasi umum. Ya, kalau di Sumbawa ini kita akan menggunakan bis, ya, angkot. Sekarang angkot mengalami pergeseran. Di Sumbawa tidak ada lagi kita lihat angkutan dalam kota yang warna biru dan warna kuning. Kalau dulu ketika saya SMA itu menjadi andalan, apalagi dengan musik-musiknya yang keras itu, anak-anak muda suka naik bemo-bemo seperti itu atau angkot seperti itu. Sekarang itu nyaris tidak ada. Kenapa? Karena anak-anak sekolah sekarang itu banyak yang menggunakan sepeda motor. Mereka menggunakan sepeda motor karena kemudahan akses kredit motor, ya, munculnya lembaga-lembaga finance dan lain sebagainya. Jadi alat transportasi mulai dari orang dulunya hanya berjalan kaki ketika mereka pergi ke pasar, kemudian mereka bersekolah, kemudian mereka pergi ke tempat-tempat lain. Kalau tempat-tempat yang sangat jauh mungkin mereka akan menggunakan moda transportasi umum seperti bis, angkutan kota dan sebagainya. Seperti pengalaman saya ketika SMA dulu, ketika SMP masih berjalan kaki, ketika SD masih berjalan kaki. Kemudian SMP mulai naik sepeda. Kemudian SMA mulai munculnya angkutan kota, ya, angkot. Kemudian kadang kita kalau ke tempat jauh menggunakan bis. Sekarang ini angkot hampir tidak ada. Bahkan taksi konvensional itu kalah bersaing akibat kemajuan teknologi karena munculnya taksi-taksi online. Demikian juga dengan moda transportasi yang lain. Menggunakan pesawat hanya bisa dilakukan oleh orang-orang kelas ekonomi ke atas dulu. Sekarang ini orang ekonomi ke bawah pun kalau dia memandang perlu dan harus butuh cepat,
dia akan menggunakan moda transportasi atau angkutan udara. Nah, itu semua tentu karena perkembangan teknologi, di mana orang sekarang ini atau produsen atau penyedia jasa layanan itu akan dengan mudah menjual tiket-tiket secara online. Kemudian teknologi di pesawat juga ya memberikan kemudahan untuk mendapatkan pesawat, kemudian terbang dengan sangat mudah dan lain sebagainya. Dan ini sebetulnya mengalami perkembangan yang sangat cepat dan tentu saja sangat mempengaruhi konsumen itu sendiri. Nah, Anda bisa mendapatkan peluang-peluang atas kemajuan-kemajuan tersebut, tetapi Anda juga bisa saja mengalami berbagai hambatan atau tertinggal akibat tidak memahami perkembangan-perkembangan atau kemudahan-kemudahan yang terjadi tentunya. Kemudian berikutnya, selain telepon genggam, kemudian internet, kemudian alat transportasi, sistem pembayaran juga menjadi sangat mudah seiring dengan berkembangnya teknologi di berbagai belahan dunia. Dulu kita kalau ingin melakukan transaksi di bank itu kita harus datang ke bank. Sekarang ini berbagai multiplier efek dari kemajuan teknologi itu sangat banyak ya di bidang sistem pembayaran. Kita bisa melakukan transaksi perbankan itu dengan menggunakan internet ya atau menggunakan mobile banking. Akibat dari itu ya munculnya kartu kredit, munculnya sistem pembayaran secara online ya, munculnya situs-situs jual beli online dan sebagainya. Sehingga itu semua tentu sangat mempengaruhi konsumen itu sendiri. Mereka bisa berbelanja secara online. Bahkan sekarang ini kalau beberapa waktu yang lalu sampai saat ini masih berlaku, orang melakukan pembayaran melalui gerai yang tersedia, melalui Indomaret ya, Alfamart, kemudian mobile banking, melakukan transfer dan lain sebagainya, atau aplikasi-aplikasi yang lain. Sekarang bahkan yang terbaru muncul lagi apa yang disebut dengan cash on delivery ya, COD. Orang kalau membeli barang di internet atau melalui situs jual beli online, nanti ada pilihan pembayaran menggunakan COD atau melalui transfer. Nah, ini semua tentunya memberikan pengaruh yang sangat besar terhadap perilaku konsumen itu sendiri ya. Transaksi yang dilakukan misalnya melalui mobile banking ya, itu bisa kita melakukan transfer, kita dikenakan cas itu dengan angka yang bervariasi. Ada yang 5.000, ada yang 6.500 sekali transaksi, ada yang juga lebih daripada itu. Saya kira itu yang dapat saya sampaikan pada pertemuan kali ini. Adik-adik sekalian harus lebih banyak belajar lagi, membaca lagi, mengupas lagi ya, membaca di internet ya, berapa perkembangan pengguna internet di Indonesia, pengguna mobil, sepeda motor dan lain sebagainya. Anda bandingkan 10 tahun yang lalu dengan saat ini. Tentu perkembangan yang sangat pesat tersebut akan sangat berpengaruh terhadap perilaku konsumen. Dan ke depan akan muncul berbagai hal akibat dari kemajuan di bidang teknologi itu. Karena itu Anda bijaksana menggunakannya. Anda juga harus terus mengupdate informasi sehingga Anda semua bisa menyesuaikan dengan perkembangan teknologi itu sendiri. Demikian, terima kasih atas perhatiannya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.